Dukungan politikus Partai Demokrat Ruhut Sitompul terhadap pasangan petahana Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful justru mengancam posisinya di Partai Demokrat. Partai Demokrat meminta agar Ruhut dan Hayono Isman kembali pada keputusan partai yang mencalonkan Agus Silviana. Ruhut pun yakin ia tidak akan dipecat dari partai. Perbedaan pandangan serta dukungan terhadap calon petahana dalam Pilgub DKI Jakarta membuat posisi Ruhut Sitompul dalam keanggotaan Partai Demokrat justru terancam. Meski berbeda dukungan, namun Ruhut yakin dirinya akan tetap menjadi kader Demokrat. Meski tidak keberatan jika nantinya harus bersikap independen dan mengaku siap jika dipanggil oleh Komisi Pengawas Partai, sebab dirinya memiliki alasan kuat mengapa mendukung calon petahana. Tetap bertahan, dan apabila itu terjadi, aku akan seperti Ahok. Orang yang aku dukung menjadi gubernur DKI, menjadi tokoh independen. Tapi kan maksudnya kalau sekarang di dalam Partai Demokrat sendiri kan katanya lagi disidangkan ya. Iya, saya dengan Pak Hayono sama Panwas, tapi aku orang yang sering juga dipanggil oleh Panwas. Nggak ada masalah, karena aku mengalir, aku terangin aja semua. Apalagi emangnya memutuskan Pak Agus, aku ini Menko Polhukam partai loh. Aku nggak dilibatkan. Aku nggak diajak. Tapi aku tahu, mungkin pembisik-pembisik ini kalau aku diajak nanti dia mentahkan. Sementara bakal calon petahana Basuki Cahayapurnama mengaku bersyukur mendapat dukungan dari kader partai lain di luar poros petahana untuk maju dalam Pilkada DKI 2017. Menurutnya, setiap orang bebas menentukan pilihan masing-masing, khususnya di era demokrasi ini. Siapa? Ya saya nggak tahu. Tapi yang pasti Bang Luhut sama Pak Hayono memang teman baik. Itu aja, kan pribadi kan. Itu biasa-biasa aja lah kayak gituan mah. Kan Bapak nggak setia sama partai politik nih Pak? Hah? Yang penting setia sama istri. Sebelumnya melalui Wakil Ketua Dewan Pembinanya, Komisi Pengawas Partai Demokrat akan mendalami sikap Ruhut dan Hayono yang tidak mendukung pasangan Agus Yudhoyono Silviana. Bahkan sejumlah fungsionaris partai meminta keduanya mundur karena dianggap tidak sejalan dengan keputusan partai dalam kontestasi Pilkada DKI Jakarta. Tim Liputan, Metro TV. PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta memfasilitasi wisata gratis para lansia dari Panti Tresnawerda Cipayung dan Sasana Tresnawerda Ciracas, Jakarta Timur. Pantauan berita Jakarta TV Kamis 29 September 2016, sebanyak 40 lansia ini diajak untuk berwisata ke Museum Gajah dan Masjid Istiqlal menggunakan bus tingkat Jakarta City Tour. Selain diberikan tambahan wawasan oleh pemandu wisata, para lansia mengisi waktu perjalanan dengan bernyanyi bersama. Keceriaan dan antusiasme pun menghiasi raut wajah mereka yang biasanya hanya beraktivitas di area panti. Kegiatan hari ini adalah site visit busway yang kita bikin. Tema kali ini adalah senior traveler, yaitu untuk para lansia. Nah, tujuan dari kegiatan site visit busway ini adalah untuk memperkenalkan moda transportasi umum untuk ke semua kalangan, mulai dari anak kecil, dewasa, sampai lansia. Nah, program untuk yang lansia ini kita akan membuat menjadi reguler, jadi nanti setiap minggu pasti akan ada kegiatan. Kita terbuka bagi seluruh panti jompo yang ada di DKI untuk bisa menggunakan jasa bus wisata Transjakarta ini. Sementara itu, Sumarni, salah seorang lansia, mengatakan dirinya senang dengan adanya program ini. Lebih lanjut, Sumarni menambahkan, dirinya berharap program jalan-jalan ini tetap diadakan agar tidak jenuh dan ada suasana baru. Ya, biasa aja dia benah pak tidur. Yang lain sih ini pada bikin kerampilan. Pengennya tetap jalan-jalan terus? Iya, sepengennya. Supaya apa, Bu? Ya, supaya ada hiburan aja. Dari Jakarta, Agung Supriyanto memberitakan.
PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta mengoperasikan 14 bus tingkat wisata gratis. Menggunakan bus tingkat gratis ini, warga bisa mengunjungi sejumlah destinasi wisata di Jakarta. Di antaranya kawasan Kota Tua, Monumen Nasional atau Monas, Museum Nasional atau Museum Gajah, Gedung Arsip, Masjid Istiqlal, serta Gelora Bung Karno atau GBK. Masyarakat yang ingin menggunakan bus ini bisa naik dari sejumlah halte khusus yang telah disiapkan. Halte-halte tersebut yakni halte Juanda, halte Monas 1 dan 2, halte Balai Kota, halte Istiqlal, halte Museum Nasional, serta halte Pecenongan. Sementara itu, khusus saat akhir pekan Sabtu Minggu, bus wisata gratis ini beroperasi hingga malam hari dengan tujuan kawasan wisata Kota Tua. Kedepannya adalah masyarakat Jakarta khususnya bisa tahu bahwa Transjakarta juga menyediakan bus wisata, kita gunakan bis tingkat, dan semua tersosialisasi bahwa di Jakarta itu banyak tempat-tempat wisata, museum atau taman yang bisa dikunjungi sehingga bisa menambah ilmu pengetahuan. Bu, penggunaan bus Transjakarta ini gratis atau gimana? Nah, bis tingkat Transjakarta ini gratis. Jadi semua warga bisa menggunakan bis Transjakarta ini, tinggal menunggu aja di rute-rute yang memang kita lalui, yaitu di Story of Jakarta, itu dari Juanda, Museum Nasional ke Kota, atau Jakarta Modern, itu dari Juanda, kemudian ke Bundaran HI, atau ada lagi khusus Sabtu malam, itu rute trip night and art culinary, itu juga ada, kita sampai jam 11 malam dan semuanya itu gratis. Dari Jakarta, Agung Supriyanto memberitakan. Memberikan rasa aman dan nyaman kepada pengguna jasa dan awak angkutan umum, penataan terus dilakukan di terminal bus dalam kota, Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Pantauan berita Jakarta TV, Jumat 30 September 2016. Penataan yang dilakukan terlihat mulai membuahkan hasil. Angkutan umum terlihat tertib dan rapi dan melintas sesuai jalur yang diperuntukkan. Penataan juga akan dilakukan untuk pedagang kaki lima atau PKL di area terminal. Nantinya, PKL tersebut diupayakan menjadi PKL binaan yang akan dikoordinasikan dengan pihak Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan atau KUMKMP. Tidak hanya itu, berkat penataan yang dilakukan, saat ini penghijauan di area terminal juga jauh lebih baik. Ini untuk penataan mungkin akan kami kembalikan seperti halnya jalur angkutan, jalur untuk Transjakarta, nanti akan kita buatkan langkah pertama markanya. Ketika sudah ada markanya, akan kita masukkan ke jalurnya masing-masing untuk mempermudah cara pengecekan kendaraan tersebut layak atau tidak, termasuk surat-surat dan kelayakan kendaraan, bentuk pengawasannya supaya jelas. Yang kedua, penataan dalam hal pedagang kaki lima. Kami akan berkoordinasi dengan UMKM. Pendataannya seperti apa nanti, karena yang berhak untuk memungut retribusi di Pemprov ini UMKM. Visi saya yang pertama hanya ingin mengembalikan bahwasannya fungsi-fungsi di dalam terminal, fungsi di dalam kendaraannya, ruang tunggunya, taman, dan lain-lain. Pak, saat ini penataan apa Pak yang sudah dilakukan Pak untuk tahap awal ini Pak? Penataan jalur untuk angkutan. Langkah kami pembuatan untuk jalurnya supaya tertib. Mana itu angkutan kota yang mengarah ke selatan, ke Cibinong ataupun Depok, mana yang mengarah ke Lebak Bulus, semua sudah sesuai dengan warna dan jurusan masing-masing. Dari Jakarta Timur, Agung Supriyanto memberitakan. Dukungan politikus Partai Demokrat Ruhut Sitompul terhadap pasangan petahana Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful justru mengancam posisinya di Partai Demokrat. Partai Demokrat meminta agar Ruhut dan Hayono Isman kembali pada keputusan partai yang mencalonkan Agus Silviana. Ruhut pun yakin ia tidak akan dipecat dari partai. Perbedaan pandangan serta dukungan terhadap calon petahana dalam Pilgub DKI Jakarta membuat posisi Ruhut Sitompul dalam keanggotaan Partai Demokrat justru terancam.
Meski berbeda dukungan, namun Ruhut yakin dirinya akan tetap menjadi kader Demokrat. Meski tidak keberatan jika nantinya harus bersikap independen dan mengaku siap jika dipanggil oleh Komisi Pengawas Partai, sebab dirinya memiliki alasan kuat mengapa mendukung calon petahana. Tetap bertahan, dan apabila itu terjadi, aku akan seperti Ahok. Orang yang aku dukung menjadi gubernur DKI, menjadi tokoh independen. Tapi kan maksudnya kalau sekarang di dalam Partai Demokrat sendiri kan katanya lagi disidangkan ya. Iya, saya dengan Pak Hayono sama Panwas, tapi aku orang yang sering juga dipanggil oleh Panwas. Nggak ada masalah, karena aku mengalir, aku terangin aja semua. Apalagi, emangnya memutuskan Pak Agus, aku ini Menko Polhukam partai loh. Aku nggak dilibatkan, aku nggak diajak. Tapi aku tahu, mungkin pembisik-pembisik ini kalau aku diajak, nanti dia mentahkan. Sementara bakal calon petahana Basuki Cahayapurnama mengaku bersyukur mendapat dukungan dari kader partai lain di luar poros petahana untuk maju dalam Pilkada DKI 2017. Menurutnya, setiap orang bebas menentukan pilihan masing-masing, khususnya di era demokrasi ini. Siapa? Ya saya nggak tahu. Tapi yang pasti Bang Luhut sama Pak Hayono memang teman baik. Itu aja, kan pribadi kan. Itu biasa-biasa aja lah kayak gituan mah. Kan Bapak nggak setia sama partai politik nih Pak? Yang penting setia sama istri. Sebelumnya melalui Wakil Ketua Dewan Pembinanya, Komisi Pengawas Partai Demokrat akan mendalami sikap Ruhut dan Hayono yang tidak mendukung pasangan Agus Yudhoyono Silviana. Bahkan sejumlah fungsionaris partai meminta keduanya mundur karena dianggap tidak sejalan dengan keputusan partai dalam kontestasi Pilkada DKI Jakarta. Tim Liputan, Metro TV. PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta memfasilitasi wisata gratis para lansia dari Panti Tresnawerda Cipayung dan Sasana Tresnawerda Ciracas, Jakarta Timur. Pantauan berita Jakarta TV Kamis 29 September 2016, sebanyak 40 lansia ini diajak untuk berwisata ke Museum Gajah dan Masjid Istiqlal menggunakan bus tingkat Jakarta City Tour. Selain diberikan tambahan wawasan oleh pemandu wisata, para lansia mengisi waktu perjalanan dengan bernyanyi bersama. Keceriaan dan antusiasme pun menghiasi raut wajah mereka yang biasanya hanya beraktivitas di area panti. Kegiatan hari ini adalah site visit busway yang kita bikin. Tema kali ini adalah senior traveler, yaitu untuk para lansia. Nah, tujuan dari kegiatan site visit busway ini adalah untuk memperkenalkan moda transportasi umum untuk ke semua kalangan, mulai dari anak kecil, dewasa, sampai lansia. Nah, program untuk yang lansia ini kita akan membuat menjadi reguler, jadi nanti setiap minggu pasti akan ada kegiatan. Kita terbuka bagi seluruh panti jompo yang ada di DKI untuk bisa menggunakan jasa bus wisata Transjakarta ini. Sementara itu, Sumarni, salah seorang lansia, mengatakan dirinya senang dengan adanya program ini. Lebih lanjut, Sumarni menambahkan, dirinya berharap program jalan-jalan ini tetap diadakan agar tidak jenuh dan ada suasana baru. Ya, biasa aja dia benah pak tidur. Yang lain sih ini pada bikin kerampilan. Pengennya tetap jalan-jalan terus? Iya sih pengennya. Supaya apa? Ya supaya ada hiburan aja. Dari Jakarta, Agung Supriyanto memberitakan. PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta mengoperasikan 14 bus tingkat wisata gratis. Menggunakan bus tingkat gratis ini, warga bisa mengunjungi sejumlah destinasi wisata di Jakarta. Di antaranya kawasan Kota Tua, Monumen Nasional atau Monas, Museum Nasional atau Museum Gajah, Gedung Arsip, Masjid Istiqlal, serta Gelora Bung Karno atau GBK.
Masyarakat yang ingin menggunakan bus ini bisa naik dari sejumlah halte khusus yang telah disiapkan. Halte-halte tersebut yakni halte Juanda, halte Monas 1 dan 2, halte Balai Kota, halte Istiqlal, halte Museum Nasional, serta halte Pecenongan. Sementara itu, khusus saat akhir pekan Sabtu Minggu, bus wisata gratis ini beroperasi hingga malam hari dengan tujuan kawasan wisata Kota Tua. Kedepannya adalah masyarakat Jakarta khususnya bisa tahu bahwa Transjakarta juga menyediakan bus wisata, kita gunakan bis tingkat, dan semua tersosialisasi bahwa di Jakarta itu banyak tempat-tempat wisata, museum atau taman yang bisa dikunjungi sehingga bisa menambah ilmu pengetahuan. Bu, penggunaan bus Transjakarta ini gratis atau gimana? Nah, bis tingkat Transjakarta ini gratis. Jadi semua warga bisa menggunakan bis Transjakarta ini, tinggal menunggu aja di rute-rute yang memang kita lalui, yaitu History of Jakarta, itu dari Juanda, Museum Nasional ke Kota, atau Jakarta Modern, itu dari Juanda, kemudian ke Bundaran HI, atau ada lagi khusus Sabtu malam, itu rute trip Night and Art Culinary, itu juga ada, kita sampai jam 11 malam dan semuanya itu gratis. Dari Jakarta, Agung Supriyanto memberitakan. Memberikan rasa aman dan nyaman kepada pengguna jasa dan awak angkutan umum, penataan terus dilakukan di Terminal Bus Dalam Kota, Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Pantauan berita Jakarta TV, Jumat 30 September 2016. Penataan yang dilakukan terlihat mulai membuahkan hasil. Angkutan umum terlihat tertib dan rapi dan melintas sesuai jalur yang diperuntukkan. Penataan juga akan dilakukan untuk pedagang kaki lima atau PKL di area terminal. Nantinya, PKL tersebut diupayakan menjadi PKL binaan yang akan dikoordinasikan dengan pihak Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan atau KUMKMP. Tidak hanya itu, berkat penataan yang dilakukan, saat ini penghijauan di area terminal juga jauh lebih baik. Ini untuk penataan mungkin akan kami kembalikan seperti halnya jalur angkutan, jalur untuk Transjakarta. Nanti akan kita buatkan langkah pertama markanya. Ketika sudah ada markanya, akan kita masukkan ke jalurnya masing-masing untuk mempermudah cara pengecekan kendaraan tersebut layak atau tidak, termasuk surat-surat dan kelayakan kendaraan, bentuk pengawasannya supaya jelas. Yang kedua, penataan dalam hal pedagang kaki lima. Kami akan berkoordinasi dengan UMKM. Pendataannya seperti apa nanti, karena yang berhak untuk memungut retribusi di Pemprov ini UMKM. Misi saya yang pertama hanya ingin mengembalikan bahwasanya fungsi-fungsi di dalam terminal, fungsi di dalam kendaraannya, ruang tunggunya, taman, dan lain-lain. Pak, saat ini penataan apa Pak yang sudah dilakukan Pak untuk tahap awal ini Pak? Penataan jalur untuk angkutan. Langkah kami pembuatan untuk jalurnya supaya tertib. Mana itu angkutan kota yang mengarah ke selatan, ke Cibinong ataupun Depok, mana yang mengarah ke Lebak Bulus, semua sudah sesuai dengan warna dan jurusan masing-masing. Dari Jakarta Timur, Agung Supriyanto memberitakan.